Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Tidak semua orang mati dalam keadaan tenang, dan tidak semua kuburan berisi orang yang benar-benar sudah pergi. Di beberapa tempat, ada satu pekerjaan yang jarang dibicarakan. Pekerjaan yang lebih sering dilakukan dalam diam, di bawah cahaya bulan, ditemani bau tanah basah, dan doa yang setengah berani diucapkan. Penggali kuburan, mereka adalah orang terakhir yang menyentuh tubuh manusia sebelum ditelan bumi, dan kadang yang mereka kubur belum sepenuhnya rela beristirahat. Cerita ini bukan tentang kematian biasa. Ini tentang seseorang yang terlalu lama bekerja dekat liang lahat, hingga suatu malam tanah memutuskan untuk membalas sentuhannya. Dengarkan baik-baik, karena setelah cerita ini mungkin kamu akan berpikir dua kali saat melewati pemakaman di malam hari. Tidak ada yang mau menjadi penggali kuburan di TPU Cempaka setelah matahari terbenam, kecuali Pak Wiryo. Sudah 30 tahun ia menggali liang lahat. Tangannya hafal kedalaman tanah, bau tanah basah, dan bunyi sekop yang menghantam akar. Tapi sejak sebulan terakhir, tanah di petak blok D terasa berbeda. Lebih lembek, lebih hangat, seolah bernapas. Malam itu, hujan baru saja reda. Kabut tipis menggantung di antara nisan miring. Lampu Petromax Pak Wiryo bergoyang pelan. Cahayanya memantul pada batu nisan bernama Sulastri, wafat ke 1978. Kuburan itu seharusnya tidak dibuka lagi, namun keluarga mendiang datang sore tadi. Memaksa, katanya. Makamnya salah petak, harus dipindah. Sekop pertama menghantam tanah. Duh. Sekop kedua. Tuh, pada sekop ketiga, Pak Wiryo berhenti. Ia mendengar suara dari dalam tanah, bukan suara tanah longsor, bukan akar patah, melainkan ketukan pelan. Tok, 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 tok. Pak Wiryo menelan ludah. Cuma perasaan, gumamnya. Ia terus menggali. Ketukan itu berubah menjadi garukan, seperti kuku menggesek kayu dari dalam. Bau busuk menyembur, bukan bau mayat, lebih seperti tanah yang membusuk dari dalam. Sekopnya menyentuh peti. Saat peti terlihat, Pak Wiryo terpaku. Tutup peti penuh bekas cakaran dari dalam. Kayunya terkelupas, paku-paku bengkok, dan di salah satu sudut ada noda hitam menyerupai bekas tangan manusia. Tangannya gemetar saat membuka tutup peti. Di dalamnya bukan kerangka, bukan pula jasad membusuk, melainkan tubuh utuh. Kulitnya pucat kebiruan, matanya terbuka lebar, menatap langsung ke arah Pak Wiryo. Mulut mayat itu bergerak. Akhirnya kau datang. Petromax jatuh. Cahaya padam. Dalam gelap, Pak Wiryo merasakan sesuatu mencengkeram pergelangan. Kakinya dingin, basah, kukunya panjang dan tajam. Ia menjerit, tapi suara itu tenggelam oleh suara tanah yang runtuh kembali menutup lubang. Pagi harinya,
Warga geger, bukan karena Pak Wiryo menghilang, melainkan karena di Blok D ada satu nisan baru bertuliskan W.I.R. Iyo, penggali kuburan, wafat malam tadi. Dan di samping nisan itu, tanahnya masih basah, seolah baru saja dikubur dari dalam. Sejak malam itu, tidak ada lagi penggali kuburan yang bekerja sendirian di TPU tersebut. Bukan karena takut lelah, melainkan karena mereka sering mendengar suara sekop menggali sendiri di tengah malam, tanpa lampu, tanpa manusia. Dan setiap kali ada liang lahat baru, tanahnya selalu tampak lebih rapi dari biasanya, seolah sudah disiapkan lebih dulu. Orang-orang percaya jika seorang penggali terlalu sering menantang malam dan kematian, maka suatu saat tanah akan menagih balas. Karena di pemakaman itu, yang mati tidak pernah benar-benar diam, dan penggali kuburan terakhir mungkin sedang menunggu giliranmu. Sekian cerita horor kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor ini sampai selesai, dan sampai jumpa lagi di cerita horor selanjutnya.